Oke, kita akan membahas sistem bilangan real. Yang pertama adalah operasi bilangan real. Kita sebagai contoh, ini yang pertama adalah kita akan membahas contoh dari operasi bilangan real. Jadi, kita harus tahu dulu kalau misalnya ada perkalian, pembagian gitu ya, terus penjumlahan dan pengurangan dan juga ada kurung. Yang pertama kita kerjakan adalah yang kurung dulu. Setelah itu kali atau bagi, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada perkalian, nah tapi juga ada kurung. Jadi yang pertama kita kerjakan yang kurungnya dulu. Nah, di dalam kurung ternyata ada pengurangan dan juga perkalian. Nah, dan juga kurung. Jadi yang kita kerjakan adalah yang bagian kurungnya lagi. Jadi yang pertama yang dalam ini ya, 7 dikurang 12 ya. Jadi 7 kurang 12 adalah min 5. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Oh, ternyata masih ada lagi pengurangan dan perkalian ya. Pengurangan dan perkaliannya. Jadi kita perkalikan dulu. Jadi min 4 dikalikan dengan min 5. Kalau negatif kali negatif, itu hasilnya adalah positif. Jadi nanti hasilnya adalah plus 20. Jadi 3 dikalikan 2 tambah 20. Nah, di sini masih perkalian dan juga kurung. Jadi tetap kita mengerjakan yang kurungnya dulu, yaitu 22. Jadi hasil akhirnya ada 3 kali 22, yaitu 66 ya. Jadi hasilnya seperti itu. Masih gampang ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Kalau ada perkalian seperti ini, jadi kita kalikan dulu 3x dikalikan dengan x. Terus 3x kita kalikan juga dengan 1. Terus min 4 kalikan x dan min 4-nya juga dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat gitu ya. Ditambah 3x min 4x dikurang 4. Seperti itu ya. Jadi kita kalikan dulu satu persatu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi variabel yang samanya. Jadi di sini adalah 3x dan min 4. Yang lainnya tidak ada ya variabel yang sama. Jadi 3x dikurang 4x hasilnya adalah min x. Nah, seperti ini. Jadi selesai ya sampai di sini karena sudah tidak ada variabel yang sama lagi. Kalau untuk pembagian seperti ini, kita harus tahu dulu nih. Jadi kalau a kuadrat min b kuadrat itu sama saja dengan a plus b dikali a min b. Jadi kalau ada penulisan begini ya. Nah, jadi a plus b dikali a min b. Nah, di sini kita bisa buat jadinya ini adalah x kuadrat dikurang dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi nanti kita bisa jabarkan. Dalam bentuknya adalah x plus 2 dan x min 2. Seperti yang ini ya. X plus 2, x min 2. Ini juga x min 2 ya. Ini sama ya, jadi kita bisa coret atas dan bawah. Hasilnya adalah x plus, ya, hasilnya adalah x plus 2. Sampai sini saja. Gampang ya. Untuk selanjutnya, kalau kita tahu aja nih, misalkan yang tadi ya, a kuadrat min b kuadrat, itu sama saja dengan a min b dikali dengan a plus b. Nah, jadi kita mau buat ini nih, kita kalikan dengan akar 8 min 4 per akar 8 min 4. Kenapa kita kalikan? Supaya nanti kita bisa dapatnya akar a kuadrat itu sama dengan a, gitu ya. Jadi bisa lebih sederhana. Dan apakah ini boleh dikalikan seperti ini? Boleh ya. Ini karena ini sama aja dengan 1, gitu ya. Akar 8 negatif 4 per akar 8 negatif 4 ini sama saja dengan 1. Jadi kita tidak merubah nilainya. Pakai yang ini tadi. Jadi nanti 8 dikurang dengan 4 kuadrat atau 16. 8 dikurang 16. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita tahu kalau akar 8 itu sederhananya apa? Akar 4 kali 2 ya. Berarti 2 akar 2. Nah, kita mau buat jadi 2 akar 2. Nah, dan 4 ini adalah 2 kali 2. Maksudnya apa sih ini? Supaya 2-nya ini nanti bisa keluar jadi 8. Gitu ya. Berarti 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini atas dan bawah kita bisa coret ya. Dibagi 8.
1 dibagi 8 jadi min. Jadi hasilnya adalah min akar 2 tambah 2. Kok bisa gitu ya? Berarti kan minus akar 2 dikurang dengan 2. Jadi negatif kali positif berarti tadi negatif akar 2. Negatif dengan negatif jadi plus 2. Makanya jawabannya adalah yang ini. Oke, gampang ya? Kita masuk dalam persamaan. Nah, kalau persamaan ini, nah, kita harus tahu dulu misalkan ada AX kuadrat gitu ya, tambah BX plus C sama dengan 0. Jadi kalau dikalikan, dia hasilnya adalah A kali C. Sedangkan kalau dijumlahkan, dia adalah B. Nah, di sini kan soalnya 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Berarti kalau yang dikalikan itu adalah 2 kali 2, yaitu 4. Sedangkan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 4. Nah, bilangan apa itu yang kira-kira kalau dikalikan dia hasilnya 4, tapi kalau dijumlahkan adalah min 4? Nah, saya bantu ya. Berarti itu sama aja dengan min 2 dengan min 2. Jadi kalau dikalikan dia hasilnya 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, jadi di sini nanti bentuknya seperti ini. Nah, perkalian ini ya, hasilnya sama dengan 0. Ini X kali X. Nah, tapi lihat, X kali X kan harusnya X kuadrat ya, tapi kan ada 2-nya ya di sini. Ada angka 2, berarti salah satunya harus ada angka 2. Nah, 2X min 2 dikurang, harusnya ini min 2 juga, tapi karena di sini ada 2, berarti min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Makanya hasilnya nanti adalah 2X min 2 dikalikan dengan X min 1. Seperti ini ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi, 2X min 2 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2X sama dengan 2 per 2 ya. Hasilnya adalah 1. Atau X min 1 sama dengan 0. Yaitu X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 atau X sama dengan 1? Berarti hasilnya adalah X sama dengan 1 ya. Kanan kirinya dengan plus 4 ya. Jadi kalau kanan jadinya plus 4, yang kiri juga plus 4. Berarti hasilnya setengah X tambah 0 ya. Kan negatif 4 tambah 4. Nah, setelah itu adalah kita menjumlahkan ini ya. Menjumlahkan itu berarti apa? 2 per 3 tambah 4 sama aja dengan 4, 2 per 3. Nah, nanti ini, jadi saya bahas ya, setengah X sama dengan 4, 2 per 3. X-nya berarti kanan kiri kita kalikan 2 ya, supaya jadi X ya. Jadi kita kalikan 2, hasilnya 1, 1 kali X sama dengan X berarti 4. 2 per 3 dikali dengan 2. Kita buat dulu dia menjadi pecahan sederhana. 4 kali 3, 12 tambah 2 ya. Berarti 14 per 3 dikali 2. Hasilnya adalah 28 per 3. Ini adalah mendekati 9. Sisanya apa? 1 per. Seperti itu ya. Jadi jawabannya gampang. Sekarang kita masuk dalam pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan ini kita buat dulu di dalam bentuk persamaan. Sama seperti sebelumnya, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti kalau dikalikan dia harus adalah AX, sedangkan kalau dijumlahkan, AC ya. Ini AC, tapi kalau dijumlahkan dia harus hasilnya adalah B. Nah, di sini adalah 4 kali min 6 itu hasilnya kalau dikalikan harus min 24. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya harus min 5. Nah, berarti apa? Itu adalah min 8 dikalikan dengan 3. Berarti min 8 kali 3. Nah, bentuknya nanti adalah, karena ini 4X ya, berarti harus ada 4 di depannya. Jadi kalau dikalikan dia harus ada 4. Nah, ini 4X
tambah 3, X min 2. Kenapa jadi 2? Tadi seperti sebelumnya ya. Harusnya kan 8. Tapi karena 8 dibagikan dengan 4, hasilnya adalah min 2. Min 8 bagi 4 hasilnya min 2 ya. Nah, dari sini berarti kita tahu kalau 4X min 3 plus 3 itu sama dengan 0. Jadinya 4X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 4. Ya. Sedangkan kalau X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Jadi, hasilnya adalah X-nya adalah min 3 per 4 atau X-nya adalah sama dengan 0. Sama dengan 2. Oke, sebelumnya, karena ini sudah sampai persamaan, kita harus masuk ke persamaan, kita harus cek dulu. Kira-kira di mana saja nih yang berlaku persamaan di awal. Kita ngambilnya misalnya X-nya sama dengan 0 pada persamaan awal. Jadi, kita masukin nih. Saat X-nya 0, berarti 0 kuadrat min 5 kali 0, min 6. Ternyata hasilnya adalah min 6. Nah, min 6 ini lebih kecil dari 0, makanya dia benar. Berarti nanti nilai X-nya itu memenuhi adalah tanda negatif. Jadi, bentuknya seperti ini. Di sini min 3 per 4, di sini adalah 2 ya. Anggaplah nolnya ada di sini nih. Nah, nolnya ini minus. Ini positif. Kita kan mencarinya lebih kecil ya. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Nah, tapi kita lihat min 3 per 4 ini masuk atau enggak. Nah, di sini kan dia bentuknya hanya lebih kecil ya, tidak lebih kecil sama dengan. Berarti ini kosong ya, min 3 per 4-nya tidak ikut dan 2-nya juga tidak ikut. 3 per 4 sampai dengan 2 atau kurung buka. Ini tidak kelihatan ya. Ini min 3 per 4 sampai 2. Inilah jawabannya. Persamaan selanjutnya, misalkan min 3 lebih kecil dari 4X min 9, lebih kecil dari 11. Nah, jadi kalau ini berarti kita nanti yang sebelah kiri kita jumlahkan dengan, kita tambah dengan 9. Jadi supaya di tengahnya hilang ya. Jadi yang kiri kita tambah 9, yang kanan juga tambah 9. Ini juga tambah 9 ya. Jadi hasilnya min 3. Min 3 tambah 9 lebih kecil dari 4X, lebih kecil dari 11 tambah 9. Nah, hasilnya adalah 6, 4X, 20 ya. Nah, dari sini kita bagi lagi. Kita mau bagi semuanya dengan min 4. Jadi bagi 4, sorry ya, bagi 4 maksudnya. Dibagi 4, ini juga dibagi 4. Jadi 6 per 4, jadinya X ya, 20 per 4. Berarti jadi hasilnya adalah 3 per 2, X lebih kecil dari 5. Atau nilai HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2,5. Ini ya, kurung buka. Karena tidak ikut 3 per 2 dan 5-nya. Nah, kita masuk dalam subtopik terakhir yaitu mutlak. Nah, kalau mutlak, kalau dia seperti ini berarti X lebih kecil dari A, misalnya seperti itu ya. Berarti ini nanti hasilnya adalah X lebih kecil A, X lebih kecil A, X min A. Jadi, X itu berada di min A dan juga A. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya apa? Berarti 2X min 7 lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari min 3. Seperti ini ya. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti kita jumlahkan dengan 7, jumlahkan dengan 7, dan juga jumlahkan dengan 7. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah nih. Nah, jadi ini hilang ya. Karena plus 7, min 7 tambah 7 adalah 0. Nah, tinggal kirinya berarti 4 per 2
dan 10/2. Hasilnya 2, X berada di antara 2 dan 5. Inilah nominator, HP-nya adalah 2 sampai 5. Nah, oke. Ini soal yang terakhir. Jadi, kalau misalkan kita dapat kanan kirinya mutlak ya. Berarti ini ada catatan misalnya mutlak A lebih besar dari mutlak B. Ini sama saja dengan A kuadrat lebih besar dengan B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, tapi ini kalau misalnya pertidaksamaan seperti sebelumnya, kita buat dia dulu menjadi sebuah persamaan ya. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan, berarti x kuadrat 2x min 1 kuadrat sama dengan x plus 1 kuadrat. Nah, kalau misalkan ini caranya misalnya ax tambah b gitu ya, kuadrat. Ini adalah pasti ax kuadrat ditambah 2 kali a kali b per x ya, ditambah dengan b kuadrat. Sorry, b kuadrat gitu. Nah, jadi ini kita ngeliat 2x kuadrat berarti 4x ya. Ini nanti 4x kuadrat 2, berarti 2 kali 2 kali min 1, berarti min 4x ditambah 1. Nah, coba kalian coba yang ini, kira-kira bisa nggak? Hasilnya berapa? X plus 1 kuadrat, berarti apa nih depannya x kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 1 berarti 2, x ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Jadi, oke, nah seperti ini. Nanti kita buat dia jadi paling sederhana. Jadi kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 3x kuadrat min 6x. Ini ada x kuadrat dan x ya. Bagaimana kalau kita satukan saja? Kira-kira bisa dikalikan berapa nih? Berarti 3x dikurang dengan, nah, berarti 3x ya. 3x-nya kita keluarkan. Jadinya 3x dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita mencari selanjutnya. Berarti 3x itu sama dengan 3x itu. Oke, jadi tadi hasilnya adalah 3x, x min 2 ya. Nah, di sini kan berarti 3x sama dengan 0, x sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Kita mendapatkan x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 2. Kita mencari nih titik tengahnya. Dari 0 sama 2 itu adalah persamaan. Masukkan dalam persamaan awal ini. 2x mutlak 2x min 1 lebih besar sama dengan x mutlak x plus 1. Nah, di sini kita cek. Ternyata pada saat dicek hasilnya adalah 1 gitu ya. 2 dikurang 1 kan 1 ya. 1 lebih besar dari 2. Ternyata salah ya. Berarti x sama dengan 1 memenuhi tanda negatif. Nah, jadi kalau misalnya di gambarnya nanti seperti ini. Ini karena ada sama dengan berarti full ya. Ini x sama dengan 0, ini x sama dengan 2. Sedangkan kita ngambilnya di sini 1 nih. Satunya negatif. Nah, kita berarti ini positif, positif. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang kanan dan kiri. Nah, kita ambil kanan kiri sehingga diperolehlah x lebih kecil dari 0 dan x harus lebih besar dari 0. Jadi, ini ya, x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2. Nah, berarti minta hingga sampai 0 digabung dengan 2 sampai 0 di sini adalah kurung tertutup. Oke, jadi kita dapatlah hasilnya. Sekian pembahasan mengenai sistem bilangan real. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.